Saya dari Hukum Pidana Islam 3A dengan mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Dr. Rabiatul Adawiyah SHI MHI. Kaidah asasi yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala perkataan tergantung pada niat. Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai pelaksanaannya. Di dalam sholat misalnya, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud di dalam hati dan wajib disertai takbiratul ihram. Di kalangan mazhab Hambali juga menyatakan bahwa tempat niat ada di dalam hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud, tempat dari maksud adalah hati. Jadi apabila meyakini atau beriktikad di dalam hatinya, itu pun sudah cukup, dan ajib niat didahulukan dari perbuatan. Yang lebih utama, niat bersama-sama dengan takbiratul ihram di dalam sholat, agar niat ikhlas menyertai di dalam ibadah. Dapat disimpulkan bahwa fungsi niat adalah yang pertama untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Yang kedua, untuk membedakan kualitas perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Yang terakhir, untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dari yang sunnah. Bagaimana kaidah asasi yang kedua? Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Di dalam kaidah-kaidah fikih banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya ada orang yang sudah bersuci dari hadas, kemudian dia ragu apakah batal wudhunya atau belum, maka dia tetap dalam keadaan suci saja. Hanya saja untuk hati-hati dan lebih utamanya adalah memperbarui wudhunya. Dari kaidah asasi tersebut kemudian muncullah kaidah-kaidah yang lebih sempit ruang lingkupnya. Misalnya apa yang kita yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Contohnya, jika kita sudah yakin telah berwudu tetapi kemudian kita yakin pula kita telah buang air kecil, maka wudu kita menjadi batal dan kita harus memperbarui wudu kita. Kaidah asasi yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Dari kaidah tersebut muncullah kaidah-kaidah lain seperti apabila sudah suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas. Contohnya, boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan karena sakit atau berpergian jauh. Sakit dan berpergian jauh merupakan suatu kesempitan, maka hukumnya menjadi luas, yaitu kebolehannya berbuka. Kaidah asasi yang keempat, kemudaratan harus dihilangkan. Contohnya larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah ini diantaranya, yang pertama, kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Contohnya boleh menangkap dan menghukum pelaku pornografi dan pornoaksi untuk menyelamatkan keturunan. Yang kedua, keadaan darurat, ukurannya boleh ditentukan kadar kedaruratannya. Contoh, seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang diobatnya sekedar yang diperlukan untuk pengobatan, itu pun apabila tidak ada dokter yang
wanita. Dan kaidah asasi kelima, adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Contohnya, sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat, baik di dunia Arab maupun dunia lain, termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan tersebut bangun di atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Di antara cabang dari kaidah ini adalah yang pertama, apa yang diperbuat orang banyak adalah alasan atau argumen yang wajib diamalkan. Contohnya, menjahit pakaian kepada tukang jahit. Sudah menjadi kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahit adalah tukang jahit. Yang kedua, adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Contohnya, apabila seseorang berlangganan majalah, maka majalah itu akan diantar ke pelanggan. Yang terakhir, niat bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 18 dan 19, siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan siapa yang menghendakinya kehidupan di akhirat dan berusaha ke arah itu dan bersungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah yang usahanya dibalas dengan baik. Terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.